Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ya, kita masuk ke bab syuruti sihhati salati, yaitu bab syarat sahnya salat. Wa bi dhabitun wahidun, dan di sini ada satu dhabit saja. Syurutu sihhati salati tis'ah. Ya, syarat sahnya salat itu ada 9. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga adalah tamyiz, yaitu anak-anak yang sudah bisa raddul kalam, membalas pembicaraan, sudah bisa berpikir. Yang kelima adalah at-taharatu, yaitu bersuci. Yang keenam adalah taharah bersama amal qudrah, dengan kemampuan. Yang kelima adalah dukhuli waktu, yaitu masuknya waktu salat, ya. Selanjutnya yang keenam adalah satrul aurati, yaitu menutup aurat, yang ketujuh mal qudra, bersegala kemampuan. Yang ketujuh adalah ijtinabun najasati di badani, yaitu menjauhi najis yang ada di badan, yang ketujuh. Yang kedelapan adalah dari badan wa thawbi, dengan baju juga. Yang kedelapan wa baqiyatihi mal qudrah, dan yang lainnya bersama dengan kemampuan, ya. Adapun yang kedelapan adalah istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, ya. Yang kesembilan adalah niat. Itu dia. Jadi ada 9 syarat sahnya salat, ya. Kita ulang, syarat sahnya salat itu ada 9, ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat itu bersuci, bersama mal qudrah. Yang kelima adalah masuknya waktu, yang keenam itu adalah menutup aurat, mal qudrah juga. Selanjutnya yang ketujuh adalah ijtinabun najasati, menjauhi najis, badan, tubuh dan semisalnya, bersama qudrah juga. Yang kedelapan adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, dan terakhir ada yang ke-9 adalah niat. Nah, syurut sihhati sholati tis'a, syarat sah salat itu adalah ada 9, Wala yasihu sholatu illa idza tawaffarat fiha hadhihi syuruti at-tis'a, tidak sah salat kecuali terpenuhi yang 9 ini. Yang pertama Islam. Wala tasihu minal kafir, yaitu tidak sah salat dari orang kafir. Li'annahu min ghairi ahli ibadat, karena dia bukan orang yang diperintahkan ibadah, karena dia belum beriman. Liqauli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. Apa yang menghalangi mereka dari diterimanya kebaikan mereka, nafkah mereka, infak mereka, kecuali dikarenakan mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah al-aqlu fala yasihu minal majnun, Islam dan berakal, tidak sah sholat dari orang yang gila. Li'annahu min ghairi ahli ibadat, karena dia itu bukan termasuk yang diwajibkan beribadah. Sesuai dengan hadis Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubyal qalami an salatatin." Pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya tidak dicatat kebaikan dan keburukannya. Anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Anis sabih hatta yahtalim, dari orang yang masih kecil, anak-anak, sampai dia mimpi basah atau balik. Wanil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia bangkit, sadar dari kegilaannya. Selanjutnya yang keempat adalah tamyiz, ay yumayyizu bainal adah, ini dibedakan di antara kebiasaan, al-adati wal ibadati. Fala yasihu min tiflin, tidak sah dari anak kecil, ghair mumayyiz, yang belum mumayyiz, li'annahu min ghairi ahli ibadat, li hadithi Ali wa Aisyah al-mutaqaddim, sesuai dengan hadis Ali dan Aisyah sebelumnya. Itu syarat yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz,
Yang keempat adalah at-taharatu minal hadasil asghar wal akbar, yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Ya, yang junub dia ada mandi, adapun yang belum wudhu dia sudah wudhu. Sesuai dengan hadis ya Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin. Tidak diterima salat dari orang yang tidak bersuci. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak terima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, dia apabila dia hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ya. Nah, di sini hadas kecil. Ya, kalau hadas besar itu mandi. Wa qala Ibnu Mundir, itu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ibnu Mundir mengatakan, wa qad ajma'alul ilmi, ya, para ulama sepakat ala anna liman tatahhara li salati an yusalliya ma sya'a bi taharatihi, ya, min salawati illa an yuhditha hadatsan yanqudu taharatahu. Ya, bahwasanya ulama sepakat, ya, bagi siapa yang suci, yang menyucikan dirinya untuk sholat, dan dia sholat dari sholat dari masa min taharati, ya, apa saja dari kesuciannya tersebut, ya, sholat apa saja yang dikerjakannya, ya, itu sah, kecuali siapa yang hadas maka batallah taharanya. Siapa yang taharanya batal maka batallah, ya, sholatnya tidak sah. Yang kedua ini adalah ma'al qudrah, ya, selanjutnya itu ma'al qudrah, yaitu dengan mampunya dia, ya. Karena ada orang yang tidak bisa mandi ataupun berwudu, maka boleh dia bertayamum. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak membebani setiap insan, setiap jiwa kecuali sekedar, ya, kemampuannya, ya, sekadar kemampuannya. Dan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan amalan, ya, maka lakukanlah semampu kalian. Dan Ibnu Mundir juga mengatakan, ya, bahwasanya ulama sepakat anna salata la tujzi'u illa bi taharatin. Ya, salat tidak diterima kecuali dengan suci. Idza wajadal mar'u ilaiha asabila. Jika, ya, seseorang yang mau salat itu mampu untuk melakukannya. Wa in shalla sahibu salasil bawli awil madi awil rihi awil jurhi alladhi la yarqa'u damuhu aw al mustahadatu wa salatuhu sahihun. Ya, apabila orang yang salat, ya, dia itu memiliki beser, yaitu air kencing yang enggak ada habis-habisnya keluar, atau madi yang terus keluar, atau buang angin yang tidak ada hentinya, atau keluarnya darah yang terus menerus atau mustahadah, maka salatnya itu sah. Sesuai dengan hadis Aisyah, i'takafa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi wa kanat tarad dama wa sufra wa tamsu tahtaha wa hiya tusalli. Ya, jurhu itu luka. I'takafat ma Rasulullah SAW, yaitu istri-istri Nabi itu i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Wakanat tarodama wa sufra, ya, istri Nabi itu melihat, ya, darah yang kuning-kuningan, wa tamsu tahta, dan menghilangkannya, ya, mempercikan air di atasnya, wa tusalli, dan dia sedang sholat. Ini hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari. Dan anil Miswar, ya, dari Miswar bin Makhramah wa Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana umadakhala ala Umar, ya, bahwasanya keduanya datang ke Umar hina tu'imna,
saat Umar itu ditikam. Faqala keduanya mengatakan as-salatu ya fasalla wa jurhu yas'abu daman. Ya. Dan Umar bin Khattab itu tetap salat sementara darah itu mengalir dari tubuhnya. Lianna la yumkin at-taharruzu minhu ya fasakata. Karena enggak akan mungkin bisa ya terbebas dari darah yang memancar itu, maka gugurlah dia. Ya, yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah dukhulul waktu, yaitu masuknya waktu sholat. Yang tadi Islam, berakal, mumayyiz, ya, toharo. Yang kelima adalah masuknya waktu sholat. Fala tasihu as-sholatu qabla waqtiha bi ghairi khilafin. Tidak sah sholat ya kurang dari waktunya tanpa ada perselisihan ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan." Bahwasanya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Fa in ahrama biha ya fabana annahu lam yadkhul waqtaha in qalabat naflan li'annahu ya lamma batalat niyatul fariḍah baqiyat niyatus salati. Ya, jika dia muhrim, ya, fabana annahu lam yadkhul, dia dibangun ya atas keyakinan belum masuk waktunya. In qalabat naflan, ya, maka itu ya dia menjadi naflan, yaitu penempelan ya sunnah. Lianna ulama batalat niyatul fariḍah ya baqiya niyatus shalah. Ya. Dikarenakan jika batalnya niat wajib maka tersisalah niat salat sunnah, ya. Ya, penjelasan ini bisa kita lihat di Al-Kafi. Faidah awqatus sholati, waktu salat. Ya. Al-ula hiya adz-dzuhru. Ya. Waktu-waktu salat, nah ini nanti ya kita bahas di pertemuan sendiri waktu-waktu salat. Yang keenam adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Ya. Satrul bil fathi sin yang menutup dengan huruf sin, wal masdar satara yang menutup bikasriha dengan mengkasrkan yus tataru bihi wa yaslu al-amran huna ya wal aurah wa huna al aurah hiya sawatul insan, yaitu ya. Aurat itu ya satrul ya aurat itu adalah ia sawatul insan yang tidak boleh dilihat dari manusia, wa kullu ma yustahya min yang dia malu jika terlihat, wa mada wa madatu ya maddanya itu awara mawdu'atu bi izai ma fihi aibun, yang tempatnya itu jika tersingkap
ya, maka di situ terdapat aib. Wala yasihu salatu kasyibil aurati. Enggak sah salat bagi yang meningkap auratnya. Ya, lima warat Aisyatu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini berdasarkan hadis dari Aisyah, dia berkata, ya, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima ya salat wanita yang sudah balik ya kecuali dengan kerudung. Wa auratul rajuli ma baina surratihi, dan aurat seorang laki-laki itu diantara ya pusarnya waruk badaihi sampai ke dengkulnya. Lima rawal jarhadu anna Rasulullah SAW, sesuai dengan hadis diriwayatkan Jarhad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, gotil fakhidaka ya fa innal fakhida auratun, ya, tutuplah pahamu karena paha itu adalah aurat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Walaysa surratu wa rukbatu minal aurati, qala Ibnu Mundir, ya, Ibnu Mundir mengatakan, ya, pusat dan dengkul itu ya bukan termasuk aurat. Qala Ibnu Mundir, wa ajma'u ala anna ar-rajula mimma yajibu alaihi satruhu fi salati al-qubul wa dubur. Karena ulama sepakat bahwasanya wajib ditutupi ya seorang ya lelaki dari salatnya adalah ya lubang depan dan lubang belakangnya, itu jakarnya dan tempat BAB-nya. Wal mar'atu kullu auratun, ya, perempuan itu seluruhnya aurat, ya, kecuali illa al-wajha wal kaffain, kecuali wajah dan telapak tangan, sesuai dengan firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kalian tampakkan ya tubuh kalian, aurat kalian, kecuali yang boleh tampak darinya, yaitu wajah dan telapak tangan. Dan di sini Ibnu Abbas mengatakan wajuha wa kaffaiha, yaitu wajahnya dan telapak tangannya. Ibnu Munzir mengatakan ulama sepakat bahwasanya al-hurra al-baligha, yaitu wanita ya gadis yang balik, ya, tukhammir ya ra'sa, wajib menutupi kepalanya idza salat, apabila salat, itu dengan kerudung. Wala annaha inna salat ya wa jami'u ra'siha maksufun anna alayya i'adat salat. Kalau misalnya kepalanya itu ya tersingkap, ya rambutnya tersingkap, maka dia wajib ya mengulang salat. Ulama juga wajma aktsaru ahli ilmi, dan para ulama juga sepakat ala annal mar'a, bahwasanya wanita ya al-hurra yang merdeka, ya, antusalliya maksufah al-wajh, yaitu harus ya salat dengan tersingkap wajahnya. Wa alayya ya inda jami'ihim an yakuna kadzalika fi halil ya haram, dan begitu juga saat dia sedang muhrim, yaitu sedang umrah ataupun haji. Li'annahu yahrumu satrul wajhi fil ihram, karena diharamkan menutup wajah saat ihram. Wa satrul kaffain bil quffazain, dan menutup telapak tangan dengan sarung tangan. Lau kana, walaupun keduanya auratan, yaitu aurat, lam yahrum satruhuma, tidak haram untuk menyingkap keduanya. Yamal kudra, jika mampu, wa in adima bi kulli hali shalla uryanan jalisan yumi'u bisujudi. Ya, kalau misalnya ya dia tidak memiliki apa yang menutupinya dan dia sholat dengan telanjang, maka dia harus ya duduk dengan menutupi ya kemaluannya dengan sujud, ya, dirapatkan gitu. Li'annahu yahsulu bihi satrul aghladil aurati, karena itu bisa menutupi aurat yang utamanya, itu ya dakarnya, ya kemaluannya atau dubur atau kuburnya. Wa akadu, ini dikuatkan dengan firman Allah Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang melebihi dari kapasitasnya. Wa Nabi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fa idza amartukum bi amrin, jika aku perintahkan kalian dengan suatu urusan, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Tidak. Selanjutnya adalah ijtinabu, ya, syarat yang ketujuh adalah ijtinabu
ya an-najasati li badanihi, ya menjauhi najis dari badannya. Yang pertama tadi Islam, yang kedua itu tadi berakal, yang ketiga mumayyiz, yang keempat adalah toharo, ya. Yang kelima adalah masuknya waktu, yang keenam adalah menutup aurat, yang ketujuh adalah menjauhi segala sesuatu yang najis. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau salat, maka basuhlah wajah kalian wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban, jika kalian junub, fatahharu, maka bersucilah, yaitu mandi. Wa an Anas qala Rasulullah sallallahu ya tanazzahu minal bauli, hati-hati ya terhadap air kencing. Fa inna ammata adabi, ya karena kebanyakan adab kubur itu ya al-qabri minhu, karena tidak melindungi diri dari ya air kencing. Wa Ibnu Abbas qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ya dua kuburan, faqala amma innahuma la yu'adzibani. Ya kedua kubur ini itu sedang diadab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka berdua tidak diadab dikarenakan ya perkara yang besar. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Salah seorang di antara mereka itu suka mengadu domba, yaitu mencela orang dan sebagainya. Wa amal akharu, dan yang lainnya fa kana la yastanzihu anil bauli au minal bauli. Ya, yang satu lagi tidak bisa ya melindungi dirinya dari baulnya, ia tidak suka cebok ataupun kencing sembarangan. Selanjutnya adalah wathaubi, yaitu menutupi, ya menjauhkan diri ya dari najis, menjauhkan najis dari badan, ya begitu juga taub, yaitu baju. Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, ya pakaian sucikanlah. Ibnu Zaid mengatakan, kanal musyrikuna la yatatahharuna. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah bersuci. Wa amarahu an yatatahhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk bersuci. Wa yutahhiru thiyabahu, dan membersihkan pakaiannya. Wan Asma qalat ja'ati imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya datang ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Waqala ra'aita ihdana tahidu. Aku melihat bahwasanya salah seorang di antara kalian haid fi thawbi kaifa tasna, ya. Ya, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Asma istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan mengatakan bahwasanya ya Ara'aita, apa pendapatmu tentang salah satu di antara kami ya apabila haid di bajunya, maksudnya darah haid itu menempel di pakaian atau di kain, maka apa yang kami lakukan? Tahuttuhu, yaitu dikucek, summa takrusu bil ma, kemudian dibilas dengan air, wa tandahu, kemudian percikan dibilas lagi, wa tusalli, maka salatlah dengannya. Fadala ala annaha mamnu'atun min as-salati fi qabla ghuslihi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya adanya najis di pakaian atau di kain itu dilarang saat mau sholat. Ya. Wa buq'atihi ay yusratu taharatu maudhi'is sholat, yaitu tempat sholat. Buq'ah itu adalah tempat sholat. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim, begitu juga Ismail, untuk mensucikan, membersihkan tempat-tempat orang sujud dan tawaf di Ka'bah. Wa li'annahu yuhtaju ilaihi fi sholati asbah as-thawb, maka ini dibutuhkan ya untuk salat sebagaimana pakaian. Wa in kana badanuhu aw thawbuhu yaqau ala maudi najisin, apabila badannya atau pakaiannya itu jatuh ke tempat yang najis, lam yasih ya salatahu, maka tak sah salatnya. Selanjutnya adalah mal-qudrah, yaitu ya yang menjauhkan diri dari najis, baik pakaian ya, baik tubuh ataupun tempat salat ya, ini bersama dengan ya kemampuan. Faman ajaza anil ijtinabi najasati, jika dia tak mampu untuk menjauhi najis, fala syai' alaihi, maka dia tak berdosa. Liqouli ta'ala la yukallifullahu nafsan illa
aha. Allah tak membebani seseorang kecuali dengan kapasitasnya. Dan juga hadis dari Abu Hurairah, idza amartukum ya bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Jika aku perintahkan kalian, maka lakukan semampu kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna syartun ajaza anhu fasaqata. Karena syarat itu tak mampu dilakukannya, maka itu gugur. Wa lam yajid illa thawban najisan. Jika dia mau sholat dan dia tidak bisa dapatkan kecuali pakaian yang najis yang bisa menutupi auratnya, salafnya, maka dia boleh sholat dengannya. Lianna satrul aurati akadu. Karena menutup aurat itu lebih utama daripada menjauhi najis. Liwujubihi bisolati, karena wajibnya dia terhadap sholat. Wa ghairiha, ya ta'alluqi haqqul adami bihi fi satri auratihi wa siyanati nafsi. Karena ini ya berkaitan tentang hak seorang manusia dalam menutup auratnya dan ya penjagaan terhadap dirinya. Wa mata kana alaihi fi badani aw thiyabi najasatun. Apabila di dalam ya di pakaiannya atau di badannya ada najis, ya maqdurun ala izalatiha, ya dia mampu untuk menghilangkannya, ghairu ma'fuwin anha, maka dia tidak boleh, ya tidak diampuni, ya tetap berdosa, ya lam yasih salatahu, salatu tidak sah salatnya. Yang kedelapan adalah istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat, ya. Liqouli ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya, arahkanlah wajahmu saat salat ke arah ya Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum tawallu wujuhakum syatra. Kemanapun kalian menghadap, maka arahkan ke Ka'bah. Faedah di sini. An-nasu bil kiblati ala darbain. Manusia menghadap kiblat itu bagi dua. Yang pertama adalah an yalzamu isobatul ain. Ini wajib yang langsung. Wal muayyinu lil Ka'bah. Dia yang menghadap langsung ke Ka'bah. Waman bi Makkah, siapa yang berada di Mekah, au qariban min wara'i ha'ilin, atau di balik tembok Mekah, ya, maka dia wajib menghadap langsung. Yang kedua adalah fardu isabatu jihatil Ka'bah. Wajib hanya sekedar mengarah ke Ka'bah aja. Wa huwal ba'idu anha, dan dia jauh dari Ka'bah. Fala yalzamu isabatul ain. Ini enggak harus ya betul-betul ya center mulai dari Ka'bah sampai dirinya, enggak. Cukup menghadap ke sana sudah cukup. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ma bainal masyriq wal maghrib ya qiblatun. Timur dan barat itu adalah kiblat. Ya. Nah, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta ila salat. Kenapa timur dan barat itu kiblat? Orang yang berada di barat kiblatnya di timur, orang yang di timur itu kiblatnya di barat. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza kumta ila salati, jika kalian ingin mendirikan salat, fasbighil wudu, maka sempurnakan wudu, thumma istaqbil qiblata, ya, fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Li'anna al-ijma'a in aqada ala sihhati salatil itsnain mutaba'idain yastaqbilani qiblatan wahidatan, ya. Karena ijma' in aqada ala sihhati, ya, ijma, keyakinan terhadap sahnya salat dua orang mutabayyin, ya, yang jauh, ya, yastaqbilani kiblat, yang mereka jauh dari menghadap kiblat, ya, wahidatin, ya, satu. La yumkin, ya, karena ijma, ya, keyakinan atas ya sahnya salat ya dua orang yang jauh dari menghadap kiblat yang satu, yaitu Mekah. Wala yumkin an yusiba al-ainu illa ahaduhuma, dan tidak mungkin ya benar arahnya kecuali ya secara pasti kecuali salah satu di antaranya itu. Dan syarat yang terakhir adalah niat. Fala yasi'u as-salatu illa binniyati bi ghairi khilafin. Enggak sah salat kecuali dengan niat. Sesuai dengan hadis Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu terikat dengan niatnya. Wa qala Ibnu Munzir wa ajma'u ala anna salata la tujzi'u illa binniyati. Ulama sepakat bahwasanya salat itu tidak sah kecuali dengan niat. Lianna ibadatun mahdhah. Ini adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, ya. Falam yasihha, maka enggak sah bi ghairi niyatin, tanpa niat kas saumi, seperti saum. Wa ma'alun niyati qalbu. Al-qalbu mahallun niyati al-qalbu.
Ya, tempatnya niat itu ada di hati. Fa idza nawa biqalbi ajza'u, maka kalau dia niat di dalam hatinya maka itu boleh. Fa in lam yalfaz wa in lam yalfuz bilisani, ya, walaupun tidak mengucapkan dengan lisannya. Wa in nawa salatan fasabaqa lisanuhu ila ghairiha ma lam yafsad salatuhu, ya. Jika dia berniat tentang salat, ya, yang mendahului, ya, lisannya kepada yang lainnya, ya, maka tidak, ya, rusak salatnya. Wal afdalu an yakuna niyatu ma takbiratul ihram, dan yang diutamakan niat itu saat takbiratul ihram. Li'anna haula salati litakunu niyatu muqarinatan lil ibadati. Ini lebih utama dikarenakan niat itu mengikuti ibadah. Wa yustahabu tihatu dzikriha fi sa'iri salati, dan disunahkan untuk, ya, ya, wa yustahabbu istihabu, ya, riha bisa salat, dan ini disunahkan untuk dilakukan setiap salat. Lianna ablaghu fil ikhlasi, karena ini, ya, lebih membuat orang untuk ikhlas. Wa in taqaddamat an-niyatu takbira, jika niat itu didahului dari takbir, bi zamani yasir, dengan waktu tempo yang singkat, ya, jaza ma yafsakhaha, ya, maka itu boleh, dan itu tidak memfasaknya, menghilangkannya. Lianna, ya, aulaha min ajzaiha, ya, dikarenakan di awalnya itu dibolehkan. Fakaba istishabu an-niyati fi kasair ajzaiha, ya, maka cukup, ya, mengiringi niat padanya seperti, ya, seluruh yang dibolehkan. Wa in kanat fardhan lazimahu an yanwi as-salata bi'ainiha zuhran, ya, zuhran, ya. Apabila dia itu, ya, salat fardu, ya, kalau misalnya salat sunnah, ya, bisa ini tanpa diiring. Tapi kalau misalnya salat fardu, ya, maka harus dia mengiringi, ya, niatnya dengan spesifik, ya, dengan ta'yin, ya. Salat apa yang dikerjakan? Zuhur kah? Asar kah? Liyatamayyaza an ghairiha, agar dibedakan dengan, ya, selainnya. Itu dia. Nah, naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.